banyak orang-orang yang bekerja sangat keras, berusaha sangat keras untuk lolos rekrutmen, tapi kaget nih ketika sudah sampai pada tahapan negosiasi kontrak kerja karena tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, oleh sebab itu kontrak kerja atau negosiasi kontrak kerja ini merupakan salah satu tahapan yang harusnya salah satu yang harus kita seriusi juga. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan Mas Mashkur Isnan, Industrial Employee Relationship Specialist, lawyer juga, sering menjadi guest lecturer juga, dan sekarang menjadi AVP Employee Relations di Maybank. Yes. Yeah. Halo Mas Isnan. Halo Mas Rahim, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Nih terima kasih nih Mas sudah berkenan baru kenal terus berkenan untuk saya tanya-tanyain lah gitu terkait dengan sama-sama kontrak kerja begitu. Yes. Mungkin bagaimana kabarnya Mas hari ini? So far so good. Meskipun agak macet, Jakarta udah mulai normal lagi ya Mas ya. Iya. Alhamdulillah. Tapi tanda bagus lah, ekonomi udah mulai berjalan normal Nah, lagi. iya itu dia, apalagi ini menuju Lebaran, pulang kampung kayaknya mulai macet lagi. Ya, sudah kembali ya kayak biasa deh Iya. Jakarta umumnya. Nah, Mas, ini Yes, siap. mungkin sedikit pengantar untuk video ini. Jadi, ya bicara terkait dengan kontrak kerja gitu ya, Mas, ya, kontrak kerja. Saya dulu pernah dapat momen yang menarik sebenarnya, Mas. Waktu saya pindah ke perusahaan kedua, waktu itu saya masuk, terus kita waktu itu berbarengan dikasih itu draft kontrak kerja. Ya. Ya, saya udah karena perusahaan yang kedua, saya udah mulai paham gitu, Mas. Tapi ada teman saya yang di sebelah ini, dia nanya ke saya, Mas, ini draftnya diapain? Wah, saya kaget gitu kan. Saya baca, nggak mungkin dong. Terus saya bilang aja, ya dibaca dan ditandatangani Mas gitu kan. Yes. Oh ya udah gitu kan. Wah ini saya kaget juga gitu kan, maksudnya masuk kerja tapi belum tahu apa-apa. Padahal kan ini kalau menurut saya Mas ya, nanti mungkin boleh divalidasi juga Mas. Kontrak kerja itu semacam kayak apa ya, yang menentukan mungkin hidup mati kita di perusahaan gitu ya Mas ya. Nah, jadi makanya tertarik saya untuk bahas ini karena banyak teman-teman yang nggak ngeh gitu Mas terkait dengan kontrak kerja. Namun sebelum mulai, aktivitas sehari-hari apa aja sih Mas? Aktivitas ya tadi disampaikan Mas Rahim. Jadi memang saya fokus dan sudah menentukan karir untuk menjadi industrial relation gitu ya. Baik sebagai saat ini masih menjabat juga di company gitu, tapi di sisi lain juga sering ikut serta dan ikut diskusi di beberapa forum yang nggak jauh tentang industrial relation. Masih juga kesempatan dosen tamu juga bicara soal industrial relation, dan saat ini juga aktif memastikan industrial relation juga untuk teman serikat. Jadi seringkali juga kita diskusi dan menjadi bagian dari teman serikat. Jadi hulu hilir lah coba memastikan industrial relation itu kita coba masuk gitu sih Mas. Iya. Oh baik. Berarti ini saya bertanya pada orang yang tepat. Insyaallah. Nah Mas, ini kan kalau membahas kontrak kerja nih kan, kalau persepsi saya nih Mas kan, kontrak apa? Kalau zaman dulu, ya saya suka nonton anime dulu Mas. Sekarang sampai sekarang juga judulnya itu Vinland Saga Mas, itu zaman perbudakan gitu kan. Dan saya melihat kalau zaman perbudakan kan nggak ada yang namanya kontrak kerja gitu ya. Nah akhirnya adalah sekarang namanya kontrak kerja. Betul. Nah kalau menurut Mas Isnan sendiri nih, sebenarnya hubungan antara kita sebagai karyawan dengan perusahaan itu hubungan yang setara atau enggak Mas? Karena banyak orang menganggap bahwa perusahaan itu lebih tinggi daripada karyawan. Gimana menurut Mas Isnan? Jadi kalau kita lihat secara kitohnya ya, secara normalnya, sebenarnya hubungan kerja itu adalah hubungan yang sifatnya sangat private. Jadi ada dua pihak dalam hal ini. Satu sisi pemberi kerja atau perusahaan, yang kedua penerima kerja. Di mana dua pihak tersebut bersepakat berkonsensualitas untuk melakukan hubungan hukum yang disebut dengan hubungan kerja. Nah, hubungan kerja ini kemudian dia jawatakan dalam bentuk tertulis begitu ya. Sepakat dengan apa yang saya tadi bahwa perjanjian kerja itu sangat sifatnya fundamental. Di situ mengatur hal yang paling spesifik. Pertama adalah
dalam konteks industrial relation ya, yang paling utama adalah perlu ditentukan dulu hubungan kerjanya ini didasarkan pada apa. Disepakati dan kita pahami bahwa ada dua, yang sifatnya tertentu, sifatnya tertentu atau PKWT atau kontrak, yang kedua PKWTT atau sifatnya tetap. Ya, itu menjadi sangat fundamental. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kerja ini juga kita bisa melihat dan mengukur dan memastikan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari dua pihak ini. Pemberi kerja dan penerima kerja, semuanya akan mengacu di kontrak kerja. Sehingga karena sangat pentingnya kontrak kerja ini, sebaiknya ketika kita akan melakukan hubungan hukum dalam konteks hubungan kerja ini, ya perlu dipastikan apa yang menjadi konteks yang diatur dalam perjanjian kerjanya. Itu ya paling utama, dan pertama pastikan kita hubungan kerjanya ini kontrak atau tetap. Yang kedua, hak dan kewajibannya apa saja nih, hak kita apa, hak perusahaan apa, kewajiban kita apa, perusahaan apa. Nah itu oleh karenanya dari awal harus betul-betul dipastikan, harus betul dipahami apa isi kontraknya, supaya hubungan kerja ini bisa berjalan secara maksimal. Jadi tidak ada lagi tipu-tipu, perbudakan dalam bentuk apapun ya, perbudakan zaman dulu atau perbudakan modern itu bisa terminimalisasi. Begitu sih Mas. Konteksnya begitu. Nah, Mas, ini kalau tadi mungkin balik ke pertanyaan tadi Mas, terkait dengan kadang kan orang ini kalau seanggapan pribadi saya Mas ya, banyak orang menganggap bahwa kalau kita dengan perusahaan itu semacam kita yang dimiliki oleh perusahaan gitu Mas, sehingga dampaknya adalah banyak orang yang mungkin agak susah, misalkan karena tadi hubungan ya Mas, jadi kan pasti akan ada negosiasi gitu ya Mas. Banyak kita sebagai karyawan ini susah ibaratkan mengadu negosiasi gitu Mas, karena ya bagaimanapun tentu perusahaan kan lebih kuat dibandingkan kita. Nah, kalau secara hubungan itu setara atau menurut Mas setara atau perusahaan itu di atasnya karyawan nggak sih Mas? Yes, jadi begini, sebetulnya karena kondisinya private dan sifatnya sangat fasilitas, intinya sebetulnya antara pekerja dan perusahaan itu sifatnya adalah saling memerlukan dan saling membutuhkan. Sebetulnya kan begitu. Hanya saja memang dalam pelaksanaannya ada posisi-posisi, ada tertentu atau kondisi tertentu yang lebih kemudian menimbulkan citra ya bahwa karyawan ini sulit melakukan proses negosiasi misalnya, karena memang mungkin posisinya agak sulit gitu ya dibandingkan kemudian dibandingkan dengan posisi perusahaan yang lebih punya nilai tawar kan begitu. Tapi sebetulnya yang perlu diperhatikan bahwa kembali kepada para pihak sebetulnya, apakah kemudian bersepakat atau tidak, kuncinya di situ sebetulnya. Pekerja pun punya posisi tawar. Ketika apakah memang dirasa ini sesuai dengan ekspektasinya, ya monggo dilanjut. Begitu juga perusahaan juga punya posisi tawar. Bisa juga perusahaan punya perspektif ya tidak ada kecocokan atau mungkin tidak sesuai atau tidak fit dengan apa yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi sebenarnya saya melihatnya masih sisinya equal gitu ya. Tapi nggak usah khawatir kalau memang kemudian dalam perkembangannya ada yang merasa posisi tawar dari sisi pekerja ini rendah gitu ya. Nah, dalam konteks ini sebetulnya negara sudah hadir. Oleh karenanya dibuktikan ini masuk ke ranah yang sifatnya lebih ranah publik gitu ya. Buktinya apa? Ada regulasi yang mengatur tentang tenaga kerjaan spesifik gitu ya. Dan diharapkan dengan begitu bisa lebih mengakomodir kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat dalam konteks tenaga kerjaan. Kalau memang ada posisi yang dianggap lebih rendah, negara bisa membalancing dengan regulasi tersebut. Kan begitu ya. Nah, itu menjadi titik episentrumnya untuk memastikan tetap bagaimana keberlanjutan usaha tetap jalan dan dipastikan kerjaan pekerja juga bisa terpenuhi secara maksimal. Begitu Mas. Nah Mas, tadi kan kalau hubungannya adalah hubungan yang equal gitu kan antara perusahaan dengan karyawan, di mana di sini ya hubungan saling membutuhkan begitu ya Mas ya. Nah, namun yang sering terjadi ini kan karyawan ini yang ini kalau saya kemarin tuh saya bikin konten di TikTok gitu kan Mas, banyak yang nanya gitu kan, ini saya menyebutkan gitu kan bahwa PKWT itu ada uang kompensasinya gitu kan Mas. Nah, ini kenyataannya nggak seperti itu. Lumayan banyak yang komen seperti itu gitu Mas. Nah, ini artinya kan apa ya Mas ya? Di satu sisi realitanya karyawan ini banyak yang mungkin tidak sesuai dengan baik regulasi dan juga kontrak kerjanya gitu kan. Nah, kenapa hal yang seperti ini sering terjadi gitu Mas, di mana karyawan ini sering jauh banget di bawah secara levelnya itu, padahal kontrak kerja itu setara, tapi pada realitanya sering di bawah perusahaan gitu Mas.
Jadi bicara pengaturan PKWT memang saat ini ada dinamika, ada perkembangan ya, di mana ketika berakhir hubungan kerjanya, kalau dahulu tidak ada kompensasi atau untuk akibat hukum apapun gitu ya. Saat ini setelah pascanya terakhir lahir Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, PP 35 tahun 2021, dan kemudian kemarin baru diundangkan lagi Perpu 2022 menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 gitu ya. Nah, di situ mengatur tentang kompensasi. Nah, begini, kompensasi adalah hadir untuk memberikan salah satu norma baru, kepastian dan kesejahteraan bagi sisi PKWT yang tadinya berakhir nggak dapat apa-apa, sekarang ada dari kompensasi. Nah, itu sebenarnya kabar baik sebetulnya. Kalau kita lihat dari sisi regulasi ya, negara coba hadir memberikan nilai tambah gitu ya. Tapi yang menjadi masalah sebetulnya lagi-lagi dan seringkali itu adalah tataran implementasi. Nah, itu menjadi salah satu kendala utama. Normatif sudah bagus, regulasi sudah bagus, tapi implementasinya yang kemudian masih banyak hambatan untuk sampai ber tahap optimal. Sebetulnya begini, pelaksanaan dalam konteks ini ketika ada permasalahan, ada dua mekanisme yang bisa diambil oleh karyawan. Pertama adalah melakukan aduan atau laporan ke pengawas tenaga kerja. Atau yang kedua menjadikan ini sebagai objek perselisihan hak gitu. Gitu ya, karena memang tentu ketika ada perbedaan pendapat atau perselisihan dalam konteks ini bisa kemudian upaya hukum diambil. Bisa saja ada yang kemudian menempuh dengan segala konsekuensinya, ada yang kemudian tidak. Tapi kan itu kembali kepada pilihan. Lebih ke situ ya kalau kita melihat bagaimana konteks tadi Mas sampaikan soal kompensasi gitu. Baju beda juga ketika tadi Mas sampaikan juga ada posisi yang ternyata lagi-lagi implementasinya nggak equal. Sama koridor yang bisa diambil lewat aduan pengawasan atau dengan mekanisme mencatatkan persisihan di suku dinas atau dinas tenaga kerja terkait. Nah, ini kita memaksimalkan fungsi negara untuk memfasilitasi yang kita anggap ada permasalahan itu bisa diselesaikan oleh negara melalui alat negaranya, baik pengawas tenaga kerjaan maupun mediator. Mungkin itu bisa dimaksimalkan. Nah, ini mungkin yang belum terinform ya kepada rekan-rekan ya, ternyata ada loh mekanisme itu kan gitu. Selanjutnya adalah yang gak kalah penting, teman-teman juga bisa melakukan proses konsultasi dan advokasi. Sekarang banyak lembaga-lembaga yang memberikan fasilitas itu, baik yang sifatnya konvensional datang ke kantornya gitu ya, atau kemudian yang lebih kontemporer sekarang melalui channel-channel seperti ini, sosial media dan ini juga sudah sangat terbuka. Jadi kita juga harus mengupdate diri kita sebagai pekerja, kita harus memiliki kompetensi kita terhadap informasi-informasi yang kemudian berkembang. Jadi ketika ini terjadi kita paham, pun kalau terjadi ke teman kita bisa advice kasih yang bagus gitu ya, saranannya apa, konsultasinya seperti apa, gitu sih. Jadi harapan saya ya meskipun jangan sampai kejadian, tapi paling nggak secara knowledge-nya kita udah paham. Channelnya ini, bisa cari konsultasi di sini, informasi di sini, sudah sangat terbuka kok sekarang. Gitu ya. Nah, Mas, cuman ini kebetulan saya pernah merasakan juga dulu karena dulu itu, tapi saya nggak mention namanya. Saya pernah merasakan tiba-tiba gaji saya dipotong tanpa alasan yang jelas gitu kan, Mas. Itu kita kaget, bos saya pun juga kaget gitu kan, loh tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dipotong. Nah, tapi alhamdulillahnya waktu itu ya dari departemen saya itu alhamdulillah kompak gitu kan, kita bantu gitu untuk via internalnya gitu kan, alhamdulillah selesai gitu kan. Nah, cuman nih Mas, mungkin ada nih, kalau yang saya lihat bisa jadi ya Mas, di luar sana mungkin ada orang-orang yang lebih parah dibandingkan saya gitu kan. Tadi juga Mas Ihsan kan menyampaikan banyak jalurnya, banyak channelnya untuk kita bisa ini. Nah, cuman dari sisi karyawan ya Mas, kadang kan udah gimana ya Mas ya, maksudnya secara positioning udah kalah kan, maksudnya secara keuangan finansial pasti udah kalah banget gitu kan kita dibandingkan perusahaan. Terus juga yang kadang nanti udah jelas kalah daripada ngerugiin kita, ngabisin waktu, tenaga dan pikiran, yang penting ya udah ikhlasin aja. Kalau menurut Mas Ihsan gimana Mas? Bagi saya kembali ke pilihan. Apapun kita pilih pasti akan membawa konsekuensinya tersendiri. Tapi perlu kemudian kita melihat lebih jauh. Pertama begini, bagi saya pribadi, hak itu adalah sesuatu yang sifatnya normatif gitu ya.
selama memang apa yang kita jadikan hak itu punya landasan hukum yang jelas, punya dasar yang jelas dan subjektivitas yang jelas. Beda konteks kalau kita merasa itu hak tapi nggak ada dasar hukumnya, itu kan sebenarnya kan hal apa namanya bukan hak yang basic ya. Nah, berbeda konteksnya ketika memang haknya basic udah diatur normatif. Ketika sudah ada regulasi yang mengatur, bagi saya itu kan menjadi pilihan apakah memang ingin diperjuangkan atau enggak. Pertama, saya selalu berpendapat ketika itu adalah hak yang jelas, wajib untuk kita kemudian bisa mempertanyakan atau memperjuangkan. Setidaknya terlepas berhasil atau enggak, ya sudah gugurlah kewajiban kita untuk bicara soal hak kalau kita sudah perjuangkan. Yang pertama. Yang kedua adalah karena kalau kita juga dengan berproses, dengan memastikan perjuangan hak itu akan menambah knowledge kita. Benar nggak? Bisa jadi kan namanya pekerjaan itu kan pindah lokasi, pindah company itu hal yang umum. Bisa jadi tempat yang lain juga kejadian yang sama dan lain-lain. Tapi kalau kita sudah punya pengalaman, nah itu bisa menjadi mitigasi yang bagus buat diri kita. Buat keluarga kita juga misalnya begitu ya. Dan sekarang kanalnya mudah dan murah begitu. Saya kebetulan juga membentuk banyak kanal untuk itu. Saya bikin juga Serikat Pekerja Industri Raya atau SPIR yang untuk mengadvokasi teman-teman yang memang ingin berkonsultasi secara gratis pro bono dalam konteks serikat pekerja di luar perusahaan kita bisa advokasi. Law firm saya juga memberikan sarana untuk itu dan lain-lain. Artinya sebetulnya banyak cara begitu. Jadi tidak perlu khawatir begitu untuk konteks tadi ya, resource-nya kita kurang dan lain-lain. Ditambah juga peran negara bagi saya sudah mulai menampilkan kehadirannya begitu. Ketika kita mau melakukan pencatatan perselisihan, cepat juga diproses oleh teman-teman dinas begitu. Jadi itu menjadi pilihan juga sih. Gitu. Kembali ke diri ya. Tapi bagi saya hak wajib untuk diperjuangkan. Setuju banget. Apalagi mungkin bagi teman-teman yang memang merasakan dampaknya, ya dicoba dulu lah. Kan ini belum dicoba, tapi udah nyerah duluan ya, jangan gitu kan. Kadang begini juga Mas, pendekatan kita bisa lakukan adalah ke perusahaan itu paling pertama dan utama adalah pendekatan persuasif, musyawarah, sosial dialog. Itu ya, cari solusi yang terbaik. Meskipun mungkin konsepnya win-win itu bisa nggak dapat 100%, tapi paling nggak ada yang kita dapat gitu ya. Sana senang, sini senang kan gitu. Baru kemudian kalau memang ternyata positif tidak ada hasil ya monggo dipertimbangkan untuk memilih jalur yang lebih lanjut, jalur hukum, jalur yang normatif dan lain-lain. Itu kan pilihan. Saya yakin selama ada musyawarah mufakat, ada keinginan untuk mencari sesuatu terbaik, baik pemberi kerja itu ya perusahaan ataupun pekerja, ketemu kok. Seringkali saya juga menghadapi kondisi seperti itu. Begitu, karena berawal baik, tanda tangan, kesepakatan pun selesai juga bisa dengan baik-baik. Kalaupun ada permasalahan di tengah juga bisa selesaikan secara baik-baik. Karena bagi perusahaan pun rugi juga kalau lanjut sampai ke persisihan, beban cost juga besar. Kalau sampai menggunakan expert ya, lawyer itu juga biaya besar, potensi risiko. Jadi ada gangguan potensi risiko reputasi dan lain-lain. Saling mengukur lah ya. Bahwa yang paling bagus adalah sosial dialog. Musyawarah mufakat. Menarik Mas. Jadi artinya mungkin ketika teman-teman sudah mendapatkan, ya kita nggak mengharapkan itu, tapi kalau misalkan mendapatkan bisa melalui jalur-jalur misal tadi ke dinas-dinas terkait dan lain juga. Kadang ketika kita ada permasalahan gitu ya, kita komunikasikan gitu, solusinya bisa ketemu kok. Permasalahan utama dalam konteks industrial relation atau human capital itu dikomunikasi dan sosialisasi. Jadi ada kebijakan sebetulnya ini kebijakan bagus, tapi implementasinya nggak bagus, komunikasinya nggak bagus, jadi kebijakannya juga punya cacat gitu. Kan gitu. Nah, ketika kita ngobrol, dikasih tahu kenapa ini terjadi, kemudian solusinya apa, akhirnya kita bisa terima, ya selesaikan masalah. Masalahnya kadang-kadang nggak ada yang mau mulai untuk bangun komunikasi. Akhirnya terdistract, the gap-nya makin jauh. Akhirnya yang muncul adalah negatif asumsi kan gitu itu jadi kendala juga sih. Kalau dunia HR, AR ya harus orang yang bagus komunikasinya, harus bisa membangun komunikasinya secara efektif, engagement-nya dan lain-lain begitu. Pas juga karyawan nggak ada masalah kok. Selama komunikasi dan kita mulai komunikasi baik dengan company, saya yakin akan welcome juga. Iya sih Mas. Intinya tadi persuasif, komunikasi, cari solusi, positive thinking, gitu. Ya kalaupun memang belum ya bisa gunakan upaya hukum memang dipertahankan oleh regulasi. Kan begitu. Iya. Siap. Wah menarik nih Mas. Nah Mas kalau gitu, kalau berbicara secara hukum,
kontrak kerja itu kekuatan hukumnya seberapa kuat gitu sih, Mas? Kontrak kerja itu sangat kuat, karena kontrak kerja itu semacam kitab suci atau basic yang mengatur hak dan kewajiban bagi kedua pihak secara detail. Kalau ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, itu akan kembali pada kontrak kerja itu sendiri. Contoh misalnya, soal kita bicara jangka waktu hubungan kerja gitu ya. Saya ngerasa harusnya kontrak saya 2 tahun. Perusahaan bilang nggak bisa 1 tahun. Lihat kontraknya, jangka waktunya. Oke. Yang kedua, saya harusnya dapat upahnya, komponennya adalah gaji pokok, plus tunjangan ini, dan lain-lain. Gitu. Kenapa sampai komponennya kan berbeda? Ya sama perusahaan, oh maaf, gaji pokok memang demikian, tapi tunjangan itu sifatnya tidak tetap, misalnya. Karena perlu kehadiran dan lain-lain, sehingga ketika ada ketidakhadiran tidak dapat dipertanggungjawabkan, itu akan mengurangi take home pay-nya. Udah lihat nih perjanjian seperti apa. Oh betul, ternyata kan larinya ke situ. Jadi sangat basic dan sangat fundamental. Pun kita berselisih atau kemudian berproses hukum, ya akan kembali nanti dilihat apa isi kontraknya. Kontrak itu kan dibuat pertama tidak boleh bertentangan undang-undang yang berlaku. Kontrak dibuat berdasarkan juga kesepakatan para pihak. Kan gitu. Jadi memang ketika ada kontrak yang disepakati sudah menjadi produk hukum tersendiri. Oke, baik. Menarik gitu. Tadi yang Mas Ihsan sampaikan harus mengikuti peraturan hukum yang berlaku dan juga kesepakatan para pihak. Begitu. Baik, Mas. Nah, Mas, berarti kalau begitu hubungan regulasi negara, peraturan undang-undang dan segala peraturannya itu haruslah diadopsi di kontrak kerja. Kontrak kerja hadir untuk mengatur hal-hal yang sifatnya spesifik dan tidak lagi-lagi memang pasti tidak bertentangan ya, tapi juga yang menjadi pengecualian boleh bertentangan asal lebih baik dalam perspektif apa? Perspektif dari sisi karyawan. Contoh misalnya ada di normatif itu kan cuti itu setelah setahun masa kerja itu ada 12 hari. Boleh nggak ngatur tambahan cuti? Bertentangan undang-undang boleh, tapi lebih baik dari sisi pekerja maka tidak diperkenankan. Katakan seperti itu. Yang kedua lebih spesifik apa? Contoh misalnya si A dan si B misalnya untuk job recruitment ini gajinya misal lebih besar dibandingkan yang lain gitu. Kenapa? Karena memang workload-nya lebih besar. Boleh nggak berbeda? Boleh. Gitu ya. Jadi hemat saya ketika kita mengatur perjanjian kerja sebaiknya memang pertama pastikan tidak bertentangan regulasi. Yang kedua sesuai dengan kebutuhan bisnis dan mengedepankan competitiveness dan fairness. Itu yang perlu dibangun dalam PKWT-nya begitu sih. Supaya PKWT-nya itu bisa menjawab kebutuhan, bisa memastikan good corporate governance-nya bisa dan tentunya memastikan hubungan kerja ini jangka panjang, kesejahteraan pekerja juga terakomodir dan terjamin. Gitu sih. Baik, Mas. Nah, Mas, berarti kita sebagai karyawan harus paham nggak terkait dengan undang-undang terkait dengan ketenaga kerjaan? Memahami itu harus, menghafal nggak perlu ya, masih juga nggak hafal. Konteks kita memahami itu kan kita bisa banyak result yang kita bisa jadikan acuan gitu ya. Paling nggak ketika ditanya, oke, kan banyak banget Mas Isnan ininya ketentuan dalam kerjaan. Paling nggak apa yang kita perlu pastikan? Sederhana sebetulnya. Pastikan lu di awal hubungan kerjanya kontrak tetap. Paling basic. Yang kedua, bagaimana kemudian hak kewajibannya soal upah dan lain-lain. Lokasi kerja dan lain-lain, tanggung jawab dan lain-lain, itu aja paling basic dulu di awal. Kan gitu kan? Kalau memang dengan ketentuan kita sepakat, jalani. Iya, kalau enggak ya nggak usah. Dibandingkan dipaksakan di tengah jalan bermasalah. Kan begitu. Saya selalu tekankan begitu. Ketika bicara mau rekrutmen tim atau proses hiring, sampaikan baca baik-baik. Kalau ada hal yang ditanyakan, monggo dari sekarang. Jangan nanti setelah ini baru atau setelah berjalan proses hubungan kerja. Karena bukan hanya karyawan yang rugi, perusahaan juga rugi. Ruginya apa? Buang-buang waktu sia-sia. Kedua pihak perusahaan akhirnya tidak bisa mendapatkan produktivitas juga. Dibandingkan mungkin ada calon lain yang lebih cocok, firm untuk pekerjaan ini. Jadi kita nggak perlu lagi memastikan hubungan kerja jangka pendek, jangka panjang, gitu ya. Tapi kalau ada yang memaksakan tiba-tiba tengah jalan nggak cocok, kita harus ngulang lagi dari awal juga. Kayak recruitment proses, rehiring proses kan juga butuh budget. Artinya kan itu. Kayak buku nikah lah. Buku nikah. Kalau sepakat, ayo tangan, sah ketok palu. Kalau enggak ya sudah cari pasangan lain. Simple sih. Menarik. Nah, Mas, namun bagaimana jika kontrak kerja itu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan negara?
Namun kalau yang di bawah standar gitu Mas. Contoh sederhana, saya kemarin tuh menemukan Mas kontrak kerja di mana di situ dituliskan bahwa statusnya PKWT. Yes. Di akhir durasi kontrak tidak ada kompensasi. Itu secara clear di state di kontrak kerja. Nah, sementara kan undang-undang tidak bicara seperti itu gitu kan Mas. Kalau kejadian seperti itu gimana Mas? Jadi kembalikan ke normatif, aturannya kan seperti apa. Jadi meskipun dalam kontrak kerja misalnya tidak diatur ya tentang pemberian kompensasi, tapi ketika undang-undang atau ketentuan heteronom istilahnya, ketentuan otonomi sudah mengatur, maka itu menjadi ketentuan yang harus dilaksanakan. Jadi jangan kemudian dijadikan alibi, kita udah sepakat loh dalam kontrak ini nggak ada kompensasi ya, maka ketika kita nggak memberikan, oh salah. Nah ketika PKWT ini normatif terbaru, umumnya sudah mengatur kompensasi. Jadi suka nggak suka harus dibayar. Oke. Jadi konteksnya begitu. Suka nggak suka berarti perusahaan harus membayar. Bayar, karena konteks sudah diatur dalam ketentuan regulasi yang sifatnya lebih umum. Jadi ketika ada ketentuan yang tidak diatur spesifik tapi ketentuan umum sudah mengatur, maka ketentuan umum dianggap sebagai ketentuan hukum payung yang bisa kemudian digunakan sebagai dasar. Dan berarti pasal tersebut yang ada di kontrak kerja nggak berlaku. Nggak berlaku ya. Gitu. Kembali ke ketentuan umumnya. Gitu. Nah Mas, kalau kejadian sekalipun itu sudah ditandatangani kedua belah pihak. Yes, nggak ada masalah itu. Tetap berlaku ketentuan yang sifatnya lebih umum sebagai acuan untuk memastikan bahwa norma di ketentuan umum itu ya tetap mengikat. Meskipun nggak diatur dalam ketentuan PKWT-nya. Kan begitu. Ingat asas hukumnya bahwa ketentuan yang lebih rendah nggak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Kan begitu. Iya. Wah, kan begitu. Kan begitu. Berarti berarti seperti tadi undang-undang peraturan berarti posisinya itu lebih tinggi daripada kontrak kerja itu ya Mas, dan harus diadopsi oleh secara hierarkinya demikian. Oke, wah baik, menarik Mas. Berarti ini teman-teman kalau yang baru mendapatkan saya baru tahu gitu kan Mas, maksudnya kalau seperti ini tuh bisa gitu kan Mas. Sebenarnya teman-teman bisa memperjuangkannya begitu Mas ya, karena di undang-undang sendiri bicara seperti itu gitu. Sangat dimungkinkan. Soalnya kalau saya lihat, kalau yang untuk teman-teman PKWT sekarang itu nggak tahu ya Mas, dengan undang-undang ini jadi lebih kuat sebenarnya gitu ya Mas? Ya lebih ada hal yang sifatnya lebih baik. Ketika berakhir hubungan kerja atas PKWT, kalau dulu tidak ada kompensasi apapun. Sekarang ada kompensasi yang diberikan untuk teman-teman yang memang di PKWT kan atau di kontrak begitu. Lagi-lagi memang hemat saya sih perlu memastikan pemahaman teman-teman ketika melihat kontraknya. Kan gitu ya. Baik, nggak ada salahnya kan di awal ditanya, Pak, ini dapat kompensasi nggak? Oh nggak dapet gitu. Dapat kenapa nggak dapet Pak? Ya pokoknya kita nggak dapet aja. Kalau konteksnya itu kan balik ke kita. Oh kalau gitu saya nggak bisa terima Pak, kan gitu pilihan. Itu pilihan pada saat awal gitu ya Mas. Jangan dipaksakan ya. Udah Pak, masuk aja dulu dengan pikiran bahwa nanti ketika berakhir saya akan minta kompensasi. Itu ya. Gini loh teman-teman, kita kan bicara adalah kan hubungan pekerjaan itu jangka panjang. Bisa jadi ketika kita selesai satu perusahaan dengan adanya dispute, itu akan mempengaruhi karir pastinya. Track record dan lain-lain kan. Nah, lebih baik memang lagi dari awal adalah ketika di muka gitu ya. Hal-hal yang kita mau tanyakan dan kita ingin memastikan itu menjadi hak kita, ya kita tanyakan di awal. Jadi kita sudah paham segala konsekuensinya. Kan begitu. Lebih baik itu dari awal deh Mas. Itu mungkin teman-teman bisa menjadikan itu prioritas. Itu. Jadi jangan asal kerja aja, jangan kemudian main tanda tangan aja, kemudian kebingungan sendiri, akhirnya malah rugi nanti kedua pihaknya. Gitu sih. Kalau di awal rekrutmen nih Mas, banyak juga mungkin yang beropini seperti ini gitu. Pada akhirnya kan kalau kita sebagai karyawan, kita yang butuh kerjaan. Ibaratkan ya daripada gua nggak ada kerjaan, gua nganggur, pemasukan nggak ada, ya udahlah, gua terima aja. Gimana menurut Mas? Itu pilihan. Tapi tetap pastikan segala konsekuensi kita juga udah paham. Jadi jangan jadi penyesalan di ujung. Iya. Minimal kita di awal sudah tahu gitu Mas. Oh ini dampaknya kan seperti ini gitu Mas. Lebih ke situ sih. Ya kalau memang yakin jalani. Tapi kalau enggak ya bisa dipertimbangkan untuk ambil pilihan lain kan gitu. Kita juga ingin memberikan perspektif juga saya pribadi bahwa ya keberkahan lah itu jadi hal yang penting juga gitu, dibandingkan kita memaksakan sesuatu kan juga nggak bagus. Lebih ke situ sih ya. Kalau yang ternyata ini kesempatan yang mungkin paling relevan kita bisa ambil tapi ada konsekuensi negatifnya ini ya kalau memang yakin ya silakan. Itu tapi kalau enggak lebih baik enggak.
gitu, karena biaya dispute itu dan efek negatif dispute itu luar biasa sebetulnya. Nah, kayak tadi kan menang jadi arang, kalau jadi abu bisa begitu. Iya, iya. Kan? Iya, wah menarik Mas. Gitu. Nah, Mas, kalau terkait dengan ini Mas, kan kalau tadi misalkan ketika durasi kontrak udah selesai kan ada uang kompensasi dan lain. Nah, namun ini di dalam proses di dalam durasi kerjanya gitu kan Mas. Kan tadi seperti yang Mas Isan sampaikan bahwa ya kontrak kerja itu menjadi kitab suci lah gitu kan bagi karyawan. Nah, bagaimana sih Mas cara memastikan bahwa perusahaan ini ada nih atau secara clear tertulis di kontrak kerja. Bagaimana cara kita sebagai karyawan ini memastikan bahwa perusahaan akan mengimplementasikan itu gitu Mas. Jangan sampai nanti di akhir nggak ada gitu Mas. Ya, jadi gini. Sebetulnya kita melihatnya secara holistik. Bisa dilihat secara tracking dan bicara portfolio dari company yang akan kita ambil. Atau kita kemudian sepakati ada hubungan kerjanya. Kita sebagai pekerja juga cerdas-cerdas lah melihat bagaimana review gitu ya, istilah umum dari teman-teman sekarang itu dari si company ini. Dari situ kita bisa lihat apakah company ini punya catatan atau enggak dengan karyawannya, punya record atau enggak dengan karyawan yang negatif dan lain-lain. Dari situ kita bisa melihat sebetulnya culture-nya bagaimana ini company. Itu aja dulu poin pertama. Baru nanti sudah yakin, bagus. Baru kita lihat lagi lebih lanjut di dalam perjanjian kerjanya. Oh bagus, silakan. Tapi kalau memang ada cacat atau ada catatan, track recordnya negatifnya ini luar biasa mayoritas, ya kan pilihan lagi, tetap mau diambil atau enggak. Nah, iya. Kan begitu kadang. Ya kita tidak serta-merta juga menyalahkan company tapi kan kita juga perlu melihat dan berkaca karena relasi diri kita juga. Ketika kita ambil dan kita semua tahu company bermasalah, berarti kita juga akan berhadapan dengan masalah, kan begitu ya. Tapi kita sudah memastikan ya sudah deh jalan gitu ya, harusnya dipastikan juga. Ke situ sih. Jadi saya melihatnya dua sisi ya, dua sisi untuk memilah dan memilih yang tepat tuh akan seperti apa. Oke. Gitu sih Mas. Nah, Mas, ini kalau secara teknis nih Mas, ketika kita mungkin baru mulai bekerja, terus ya kita udah ikut proses rekrutmen, terus di tahapan terakhir biasanya kan diberikan draft kontrak kerja. Secara teknis nih Mas, ketika kita disodorkan draft kontrak kerja, tahapan apa yang mesti kita lakukan hingga kita menyepakati untuk menandatangani? Satu yang paling krusial adalah meskipun kita perlu waktu, tapi harus dilakukan. Apa itu? Baca baik-baik setiap pasalnya. Kalau ada pertanyaan, monggo ditanyakan kepada yang melakukan proses rekrutmen. Sampai betul-betul yakin baru tanda tangani. Sampai betul-betul yakin ya? Iya. Kalau tidak ada dua option, minta waktu. Atau yang kedua, ya kalau memang udah nggak yakin ya terus disampaikan lebih bisa lanjut. Lagi-lagi kuncinya di awal. Jadi di awal. Kan begitu. Tentang rekrutmen juga saya yakin juga bisa, selama kita bisa membangun komunikasi yang baik, dia juga memberikan informasi yang holistik. Gali aja. Pak, gimana sistem bonusnya? Pak, gimana? Ada nggak development programnya? Gitu. Pak, ada kemungkinan nggak? Misalnya, saya ada kebutuhan spesial misalnya mau sekolah lanjut S2, ada pinjaman nggak untuk pendidikan formalnya, macam-macam. Buat yang menikah, misalnya gimana Pak tunjangan buat medical anak dan lain-lain, lebih baik di awal kayak gitu ya. Masuk kewajiban saya apa? Kalau sales misalnya, KPI-nya gimana Pak? Kan gitu-gitu ya. Nanti kalau saya nggak achieve, ada mekanisme apa? Ya, apakah langsung silakan. Kalau di PHK kah atau gimana? Lebih baik di awal dari sana. Sudah punya gambaran. Kadang kita sungkan. Tapi kesungkanan kita itu nggak selamanya berkorelasi positif gitu. Kan itu ya, baru muncul nanti aja deh kerja dulu deh, pengen tahu deh gitu. Itu udah sulit biasanya muncul ketika pertanyaan di tengah jalan gitu ya. Khawatir nanti malah nggak terjawab. Jadi malah kita jadi demotivasi. Kemudian waktu terbuang sia-sia. Ujungnya juga berakhir malah nggak baik-baik. Itu kan jadi negatif. Domino ya kita ya itu patutnya kita hindari sih yang hal-hal seperti itu. Nah Mas, kalau saya lihat tadi case-nya ketika kita disodorkan ya kita kan pahami gitu ya Mas ya. Nah namun kalau ini kondisinya gitu ya Mas ya,
Di satu sisi recruiter atau HR itu sudah punya pengalaman jam terbang yang tinggi dalam ya negosiasi dan mengelola kontrak kerja gitu kan Mas. Jadi secara positioning kita udah jelas kalah gitu kan Mas. Ya paling mungkin kayak saya baru 3 kali pindah perusahaan. Saya hanya punya ya 3 kali jam terbang tersebut gitu kan untuk negosiasi gitu kan. Sementara si recruiter ini ya mungkin tiap hari kerjaan mereka itu gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, si karyawan itu seperti tadi itu Mas, nggak punya apa ya, belum mungkin sampai saya seperti sampai saya saat ini masih seperti itu. Saya belum punya pandangan terkait dengan mungkin ada hal-hal yang seperti tadi terkait dengan kesehatan. Saya karena mungkin teman-teman yang baru lulus masih single gitu kan, kesehatan nggak perlu amat gitu kan. Akhirnya di kontrak kerja nggak tertulis gitu kan. Nah, menurut Mas Isan sendiri nih, gimana caranya supaya kita bisa ya secara kita bisa karena jam terbang udah jelas kalah dengan rekruter, secara pandangan kita belum punya pandangan yang jelas juga, gimana caranya supaya kita sukses nih dalam menegosiasikan hal yang kita inginkan itu. Kebutuhan tiap individu itu akan sangat berbeda. Jadi yang paling tahu kebutuhan tiap individu itu sendiri sebetulnya. Jadi ya sebelum kita memulai pekerjaan dalam kerja tempat tertentu, pastikan dulu apa yang kita cari. Kan gitu. Ada yang bagi gua nggak penting lah soal gaji, tapi gua senang sama kerjaannya. Ada terbalik, bagi gua sekarang itu yang penting gaji. Kerjaan apapun ya gua coba deh. Jadi bukan masalah bagi saya melihat ya bukan masalah rekruternya jam terbang atau pinter atau enggak atau sudah biasa memanipulasi. Bukan ke situ sebenarnya konteksnya. Pun sebisa-bisa dimanipulasi, tapi kita sudah punya mengukur kebutuhan kita. Bagi saya itu kan menjadi objektif. Jadi kita untuk menentukan lanjut atau enggak. Jadi sebetulnya lebih ke arah pribadinya sendiri sih. Memastikan dulu apa yang menjadi visinya ke depan, apa yang menjadi keinginannya ke depan. Gitu, kalau istilahnya populer itu passionnya something like that lah, kayak gitu-gitu. Nah, lebih pribadi. Benar-benar. Jadi untuk bisa memapping mau ke depannya seperti apa, apakah ini lain nggak pekerjaan ini atau company ini dengan visi target kita ke depan ya, jadi kita yang menentukan. Bukan recruiter, bukan siapapun. Itu ya. Begitu. Kayak saya contoh dari awal emang sudah mencari informasi apa pekerjaan yang kira-kira saya menarik buat saya gitu. Akhirnya masuk ke HR. Kita masuk ke HR, dapat lagi hal yang menarik buat saya, spesifik lagi role-nya yaitu IR. Ya sampai sekarang. Kayak gitu. Itu kan menjadi pilihan ya. Jadi kontemplasi dulu deh. Kebutuhan kita apa sih? Target kita apa sih? Visi kita apa sih? Lebih ke situ sih. Lebih menjadi fokusnya ke situ. Jadi kita bisa ngedrive karir kita sendiri ke depannya begitu. Jadi ya penting banget untuk kita menentukan ya tujuan kita apa dulu nih gitu. Itu paling basic. Itu paling fundamental. Baik. Jangan, tapi Mas misalkan tujuan yang penting gue dapat kerja dulu lah. Ya enggak, itu kan pilihan juga. Itu kan tujuan juga. Ya silakan, enggak ada masalah. Ya kembali ke yang bersangkutan. Berarti kita memang harus memikirkan matang-matang sebenarnya. Jelas. Ada yang konteksnya kerja dulu sekarang, setelah paling karena ada kebutuhan yang sifatnya mendesak atau cicilan udah menumpuk gitu ya. Baru nanti lo berpikir deh karir ya seperti apa. Itu kan dia udah tahu kebutuhan dia. Ya silakan ambil langkah itu. Jadi sangat kontekstual. Nggak bisa disamaratakan sih. Nggak bisa di generalkan satu dengan yang lainnya. Baik. Nah, Mas, tadi kalau terkait dengan kontrak kerja yang sering terjadi nih Mas, beberapa kali saya merasakan ketika disodorkan draft kontrak kerja yang sering terjadi, udah cepetan tanda tangan. Nah, tadi kalau dari Mas Isan menyampaikan boleh sebenarnya kita nggak langsung menandatangani ya Mas? Sangat boleh, itu hak. Itu hak. Berarti ketika misalkan kita, kadang kan namanya rekruter mungkin ya KPI mereka di situ juga gitu kan, mereka langsung kasih, kita bisa menyampaikan saya mau baca dulu, saya mau bawa pulang dulu, saya mau cek dulu, boleh gitu ya Mas ya? Sangat diperkenankan selama ada kesepakatan dari rekruternya. Yang ini kan komunikasinya aja. Saya berarti nggak mau tanda tangan atau saya mau mempersulit proses, tapi izinkan saya membaca. Justru dengan saya membaca, saya memahami, kita tanda tangan, clear seclear. Dan kita juga bekerja nantinya nyaman gitu ya Mas ya? Begitu. Dan yang sering terjadi juga
ketika udah masuk nih di perusahaan, terus diskusi-diskusi sama teman-teman gitu kan, wah beda kok gitu dia ya. lebih Ya. Jadi masalah, jadi potensial masalah ya kalau gitu ya. Masalah gitu. Nah, gitu. Nah, Mas, ini pertanyaan terakhir sekaligus closing statement nih dari Mas Isnan pada teman-teman semua. Apa sih masukan, saran, closing statement Mas Isnan kepada teman-teman semua yang mau bekerja dan juga mungkin akan menghadapi negosiasi kontrak kerja? Oke, kita sudah bahas beberapa hal dari tadi ya. Pertama mungkin saya coba konklusi. Pertama, pastikan dulu kita mengenal diri kita, kita memahami apa yang menjadi target kita ke depan. Setelah itu kita mungkin akan membantu bagaimana kita menjalani pilihan karir ke depan. Itu yang pertama. Dan kedua, kita perlu juga melakukan proses-proses pengembangan dan aktualisasi diri, gitu ya, baik informasi gitu ya, mau apapun gitu ya, karena sekarang itu menjadi PR adalah peningkatan kompetensi, kan gitu ya, itu perlu di up gitu ya, sehingga ketika itu terjadi kita punya banyak pilihan untuk menentukan karir. Jadi masalah adalah ketika kompetensi terbatas, otomatis pilihan juga jadi terbatas. Karena itu, kalau bicara soal perjanjian dan lain-lain, itu hal teknis. Kuncinya cuma satu, pastikan apa yang disepakati, apa yang ditangani itu memang sudah betul-betul kita mengetahui secara komprehensif. Jangan karena enak gak enak, karena didesak, itu. Nanti yang rugi tidak hanya kita, tapi company juga. Kan lebih ke situ ya. Yang terakhir adalah bangun komunikasi yang efektif lah, dan mutual trust yang dikedepankan gitu ketika kita melakukan proses-proses yang berkaitan dengan rekrutmen, dengan recruiter, dengan perusahaan dan lain-lain. Walaupun ternyata kita rasa belum bisa bergabung, it's okay, no problem. Yang penting adalah kita bisa menyampaikan secara baik-baik. Mungkin di kesempatan lain ternyata kita di hire lagi. Nah, selama hubungan masih bagus kan masih bisa komunikasi, tapi kalau dari awal nggak bagus ya pasti di blacklist kan. Karena kita jadi nggak bagus juga. Ya mungkin secara casualnya begitu, gitu ya. Secara pembahasan secara generalnya begitu. Ketika kita bicara soal rekrutmen, hubungan kerja, dan segala hal yang sifatnya basic gitu. Gitu. Wah, baik. Terima kasih banyak. Siap. Mas Isnan, ini saya banyak mendapatkan baru ngobrol sederhana gitu. Saya jadi kebayang lagi nanti kalau saya pindah kerja lagi, wah, kerja saya harus ngapain lagi nih. Gitu. Makasih banyak Mas. Sama-sama Mas. Diskusinya Mas. Siap, thank you, sukses selalu Mas. Buat teman-teman juga semoga karirnya makin top chair. Amin. Makasih Mas. Siap, sukses selalu teman-teman.